Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Undercover High School. Nah, ini drama yang tayang di MBC. Pendek kok, cuma sebanyak 12 episode. Dan selesai tayang dari bulan Maret yang kemarin. Dan ini tayangnya di weekend, guys. Jadi di prime time ya, dengan genre action komedi. Nah, sebenarnya apa sih yang buat Mai mau nonton drama Undercover High School? Itu karena lead male-nya adalah So Kang Jun. Mai kangen banget sama So Kang Jun karena dia ini menurut Mai underrated ya. Padahal dia ini ganteng banget dan actingnya juga keren, guys. Tapi dia underrated gitu ya. Terakhir kali Mai nonton dia tuh di tahun 2022 di drama Grit. Udah lama banget gitu ya. Oh, ternyata itu drama terakhir dia sebelum, oh ya, berarti dia sebelum masuk ke Wamil, dia syuting drama Grit dulu karena drama Grit tayangnya ketika dia lagi wamil gitu ya. Dan Undercover High School ini adalah drama pertama dia setelah dia keluar selesai dari wajib militer, tapi itu pun menunggu selama 2 tahun. Jadi dari 2023 dia udah discharge. Ya mungkin dari 2024-nya dia syuting yang Undercover High School ini ya. Kenapa dia underrated padahal udah ganteng, actingnya keren ya, mukanya So Kang Jun. Mai suka ya. Oke, Undercover High School ini menurut Mai juga menarik plotnya. Makanya ratingnya agak tinggi gitu ya. Nanti kita ngomong soal ratingnya. Oke, di sini So Kang Jun berperan sebagai Jong Hae Song. Dan dia ini adalah salah satu anggota dari National Intelligence Service atau NIS di Korea. Jadi dia tuh National Intelligence Service. Kalau di sini berarti setara apa ya? National Intelligence Service Korea setara apa di Indonesia? Apa ya? Badan Intelijen. Oh, kayak BIN ya kalau ini di Indonesia. Keren banget ya. Itu kayaknya salah satu profesi yang sangat prestisius ya nggak sih ya. Oke, nah di sini Jong Hae Song itu dari awal tuh kelihatan keren banget, guys. Jadi dia memang seorang ace, jadi seorang unggulan dari tim domestik 4, nama tim dia itu ya, dan terdiri dari 4 orang. Nah, dia salah satunya. Dan di misi pertama kali, di episode pertama, Mai tidak nyangka sih dia akan menyelesaikan misi itu dengan keren. Jadi dia pinter banget berantem ya. Jadi di episode pertama langsung dia ditugaskan untuk mengambil satu patung benda bersejarah, dan patung itu ternyata dicuri oleh orang yang ingin memperdagangkan patung itu gitu. Dan di tim ini ditugaskan untuk mengambil patung itu. Jadi benar Jong Hae Song ya sempat berantem gitu sampai di endingnya dia itu mobil tempat dia berantem ya sampai kecelakaan, dan rekannya itu sudah kira si Jong Hae Song itu nggak akan selamat gitu, tapi ternyata dia membawa patungnya keluar. Wih, udah keren banget gitu kan. Tapi guys, ada plot twistnya. Ternyata ketika dia nyelamatin patung itu, patungnya patah. Patung Buddha, jadi lucu banget, patahnya di bagian tangannya gitu ya, di lengannya gitu. Nah, itu fatal banget. Dan jadi tim domestik 4 itu diberi warning karena kegagalan mereka menyelamatkan patung itu dengan sempurna. Dan Jong Hae Song pun terancam dipecat dari NIS. Nah, tapi ketua tim NIS yaitu An Sok Ho ini mukanya berkeliaran di mana-mana kayak drama ya, John Besu. Nah, An Sok Ho ini memohon-mohon pada ketua NIS, direkturnya lah jatuhnya begitu ya, agar Hae Song dimaafkan karena kan memang dia seorang
ACE member gitu kan. Pertamanya tidak mau sih director NIS memaafkan Haesung, tapi akhirnya dia bilang, oke, aku akan memaafkan Haesung dengan satu syarat, katanya. Dia harus menjalani sebuah misi dan dia harus berhasil di misi itu. Dengan dia menjalani misi itu, maka tim domestik 4 tidak akan dibubarkan. Bahkan sudah diancam akan dibubarkan tim domestik 4 itu. Jadi Haesung itu pertama kali dia ragu-ragu. Kenapa? Karena misinya adalah menyelinap sebagai murid SMA ke sekolah Byungmun High School untuk mencari harta yang dipendam oleh memang pendiri sekolah Byungmun ini yang menyimpan batangan emas di sekolah itu. Cuma nggak tahu nih batangan emasnya disimpan di bagian mana sekolahnya. Jadi Haesung disuruh mencari batangan emas itu karena itu adalah harta negara. Jadi katanya mau dibalikin ke negara. Batangan emasnya banyak banget. Nah, karena Haesung tidak mau tim domestik 4 dibubarkan, jadi akhirnya dia dengan sukarela menjadi murid sekolah Byungmun. Nah, yang bikin ceritanya makin seru ketika dia masuk ke sekolah Byungmun, si lead female-nya di sini yaitu Oh Soo-ah yang diperankan oleh Jin Ki-ju. Jin Ki-ju ini manis ya. Mai itu kayaknya nggak pernah lihat dia di drama manapun sebelum ini. Tapi dia manis banget mukanya ya. Oh, Mai tidak nyangka dia kelahiran 89 loh. She's so cute. Too cute to be true ya. Apalagi dengan umurnya segitu. Oh, ternyata pernah Mai lihat dia, tapi itu udah lama banget tuh. Di tahun 2017, The Emperor Honor of the Max dan Moon Lovers Cannot Hurt Rio. Wow, udah lama banget ya. Cute banget ya mukanya. Ya. Jadi dia adalah seorang guru di sana. Dan sebelumnya yang bikin plot twistnya lagi guys, sebenarnya si Haesung itu sudah pernah ketemu dengan Soo-ah di restorannya Soo-ah. Jadi omanya Soo-ah itu membuka sebuah kedai restoran kecil ya, yang namanya Drink with Soo-ah gitu. Nah, ketika si Haesung sedang galau apakah dia akan menerima misi dari NIS itu, dia kan minum-minum di sana ya. Dan ternyata dan terjadi suatu insiden di sana. Haesung itu membela Soo-ah dan omanya dari sekelompok berandalan gitu. Dan Soo-ah otomatis mengingat Haesung. Nah, ketika itu ketemulah di sekolah Byungmun, si Soo-ah kebetulan banget jadi homeroom teacher atau wali kelasnya si Haesung. Jadi dia dari pertama dia agak ragu ya, apakah ingatannya benar, dia bilang gitu. Tapi akhirnya dia percaya dengan ingatannya dan dia mengira Haesung adalah murid SMA yang minum minuman keras. Jadi kesan pertamanya itu tidak baik gitu ya. Dan Soo-ah jadinya sering memperhatikan Haesung ya. Dia menganggap Haesung itu anak nakal ya. Jadi di pandangan dia itu sudah anak nakal gitu. Dan Soo-ah adalah guru sejarah Korea yang masih belum menjadi guru tetap ya. Jadi masih guru kontrak gitu, dan tujuan dia adalah untuk menjadi guru tetap di Byungmun High School. Nah, dari kesan pertama yang buruk itu, terus-terusan Soo-ah menganggap Haesung itu adalah anak nakal. Jadi ketika Haesung dekat dengan teman sekelasnya yaitu Lee Dong-min, Lee Dong-min ini ternyata adalah korban bully. Nah, itu juga si Haesung itu pertamanya tidak mau temenan dengan siapa-siapa sih gitu kan. Tapi yang menarik juga guys, teman satu tempat duduk dia yaitu Lee Dong-min ini ya, dia terbuli gitu. Dan Haesung teringat bahwa dia dulu di zaman SMA-nya juga dibully. Jadi Haesung jadi gimana ya, di satu sisi dia tidak ingin banyak campur urusan orang lain supaya identitasnya terjaga,
Tapi di sisi lain dia kasihan sama Idomin. Jadi nanti ditolong nggak nih oleh si Haesong. Dan juga satu kelas ya dengan Haesong itu adalah An Yujong. An Yujong ini adalah anaknya dari An Sok-ho yang Mai bilang tadi, ketua tim domestik 4. Dan An Sok-ho ini juga menjadi semacam ayah angkatnya Haesong, karena apanya Haesong itu tidak pernah kembali dari misi terakhirnya. Nah, jadi Haesong ini ya jatuhnya kakak angkatnya si Yujong gitu ya. Dan Yujong itu menolak banget melihat Haesong ada di kelasnya. Dia bilang, aku kira kamu datang ke sekolahku sebagai guru, kenapa kok jadi teman sekelasku? Dia bilang kayak gitu. Pokoknya kocak banget awal-awalnya gitu ya. Yujong tidak bisa menerima upahnya ini untuk sekelas dengan dia. Dan usaha Haesong untuk menemukan emas itu tentu saja tidak mudah. Dia harus memecahkan berbagai misteri. Selain itu dia punya satu saingan, yaitu direkturnya sekolah itu, direkturnya yaitu So Myung-ju yang diperankan oleh Kim Shin-rok. Keren banget aktingnya Kim Shin-rok ya. Dia kelihatan kayak villain dari drama-drama produksi Disney ya. Auranya seperti itu, auranya ya. Coba kamu tonton sendiri, kamu tika apa yang main bilang itu benar atau enggak gitu ya. Dan dia juga mengincar emas itu. Dan yang menarik lagi, ini spoiler buat kamu guys, So Myung-ju itu tahu identitas aslinya Haesong. Dan selain itu, ini spoiler yang kedua, akhirnya Oh Soo-ah juga tahu dengan identitas Haesong. Nah, jadi apa yang akan terjadi setelah identitas Haesong makin terungkap gitu ya, setelah dua orang ini tahu gitu kan, siapa lagi yang bakal tahu, ada lagi nggak yang bakal tahu, dan bagaimana caranya Haesong dan tim domestik 4 itu memecahkan misteri teka-teki untuk mendapatkan emas itu, dan apakah emas itu benar tersembunyi di bawah Byungmun High School. Seru banget, romantisnya kena juga guys, meskipun nggak intens gitu ya, nggak sampai intens banget, tapi Mai merasa segi romantisnya itu it's just enough gitu ya, just enough untuk bikin kamu tuh gregetan, pengen lihat Haesong dan Soo-ah itu beneran dating. Meskipun sampai terakhir ya, sampai terakhir banget, kamu lihat aja sendiri ya apa yang terjadi dengan mereka gitu. Dan bagaimana juga persahabatan Haesong dengan anak-anak SMA yang lebih muda, hampir 12 tahun di bawah dia ya, sekitar itu. Apa yang akan terjadi dengan tim domestik 4 juga. Dan ada pengkhianat di NIS. Siapakah pengkhianat itu? Kamu bisa cari tahu di drama Undercover High School. Ya, Mai mau muji sekali lagi aktingnya So Kang Jun yang keren banget. Selain itu dia juga menurunkan berat badannya agak banyak ya sepertinya. Karena biasanya tuh So Kang Jun nggak sampai setirus itu ya. Itu yang Mai ingat. Ini sampai tulangnya kelihatan banget, tulang pipinya. Dia pasti sengaja menurunkan berat badannya karena dia harus berperan sebagai cowok SMA. Meskipun begitu, So Kang Jun tetap terlihat muda ya, tidak perlu terlalu kurus pun dia sudah muda. Keren ya So Kang Jun. Kelahiran tahun 93. Tapi sebagai anak SMA tidak awkward sama sekali. Oke. Ada muka-muka yang enggak asing ya di sini ya. Guru-gurunya, keluarganya Soo-ah itu mukanya nggak asing deh. Keluarganya Haesong juga nggak asing loh apanya ya. Nah, omanya An Yujong juga nggak asing. Penjahatnya pun tidak asing guys. Oke. Ini dari web Asia Wiki, kita lihat episode ratingnya. Dari Nationwide dan Seoul starting from 5.6 and 5.8%. Itu berarti 6% ya, keren banget, tinggi banget.
sempat naik sampai ke 8,3% di episode 4. Meskipun turun, naik, turun, dia endingnya di episode 12 juga di 6%. Berarti stable ya, kita bisa bilang gitu. Keren sih, ya. Kita baca komen para user di Asian Wiki. I just finished watching this last night. Oh, halo. Berarti kurang lebih kayak Mai ya selesai nonton ya. Tapi Mai minggu lalu selesainya. For me pretty exciting. The romance scene is also a little and funny. Iya, kamu harus nonton drama Seo Kang Joon yang lain. Keren semua. Violent, awful. Apa sih? Kamu nonton K-drama 20 tahun tapi kamu bilang ini awful. Lebih banyak yang awful dari drama ini ya. Ini nggak awful sama sekali. Kamu nggak pernah lihat yang benar-benar awful kayaknya ya. The drama and actors are both great and amazing. Jin Ki-joo juga actingnya keren banget. Very thankful for K-drama. This was wonderful. Great casting and wonderful mysteries and plots. Ada yang nonton cuma seperempat, kenapa? The teacher crushing on her student, giving him special attention is creepy. Underage, a minor. Ini terlalu kaku. Kamu kaku kayak kanebo kering ya. Sekarang kan gini ya. Ini dari point of view kita yang tentunya kita tahu bahwa si Haesung itu dalam undercover gitu kan. Dan ternyata ada suatu kenyataan yang membuat Sua dan Haesung itu ada hubungan. Dan that's why ada perasaan yang tumbuh di antara Sua dan Haesung. Jadi tidak melulu kamu harus melihat bahwa itu minor atau gimana gitu ya. Ini terlalu kaku menurut Mai ya. Kalau kamu agak tidak begitu kering gitu ya. Kamu memandangnya dari sisi lain, drama ini bagus kok, segala macam, nah plotnya segala macam ya. Annoying. Ya kan namanya tidak sengaja dia jatuh terus kissingnya, gimana dong? Orang namanya nggak sengaja. Coba kamu gitu juga, kan nggak sengaja. Ini orang kaku banget ya. Ternyata dia lebih kaku dari Mai. Alright, Mai mau baca nih ratingnya. Kita lupakan saja komen orang itu ya. Di IMDb mendapatkan 7,9 dari 10. Ini tinggi banget. Untuk audience rating summary 4,9. 80% like this TV show dari Google user. Ada audience review 1 nih, 5 bintang. Best drama of 2025. Yes, trust me. If you haven't watched Undercover High School yet, you are seriously missing out. This K-drama is a perfect mix of action, mystery, and romance, wrapped in a high school setting with an undercover twist. Banyak banget plot twistnya, dan komedinya juga ngena banget. Kenapa rating drakor Undercover High School turun? Bahkan episode 4 drakor ini mencetak rating tertinggi pribadi sebesar 8,3%. Sayangnya rating drakor ini terus turun dari IDN Times. Kenapa? Ini sudah dari nomor berapa ya? Sudah tidak sesuai tracklistnya ini. Oh, baru yang ini ya. Oke, ya. Main mulai. Kirain udah dari tadi lari ke tracklist drama lain. Harus puas dengan rating 5,8. Menuai banyak pujian penonton Korea menggabungkan banyak genre, mulai dari action, komedi, horor, hingga romance. Tapi para pemain juga dipuji. Banyak adegan klise dan mudah ditebak. Tapi menurut Mai
yang klisenya ini ya menarik gitu loh. Gak sampai klise yang gimana banget sih. Kalian peramal ya? Untuk Mai yang sudah nonton drama K-drama sejak, ini kenapa nggak mau hilang ya? Tunggu sebentar. Oke. Sejak 2000 berapa ya Mai nonton K-drama? 2005. Ini nggak klise sih, menurut Mai masih bagus aja. Ada banyak drakor yang tayang di hari yang sama. Oke, saingan bisa ya. Apa sih? Oh, Buried Hearts. Mai memang mau nonton juga. When Life Gives You Tangerine. Itu juga Mai mau nonton ya. Oke. Konflik tidak fokus pada pencarian emas. Ya, karena banyak bumbunya. Ya menurut Mai bumbunya sih pas. Backstory karakter-karakter penting kurang digali. Momen romance menuai pro kontra. Mengecewakan. Kenapa ya? Padahal chemistry-nya bagus. I mean, why? Tapi tetap ya, dia endingnya tetap tinggi tuh, 6% tinggi. Tamat dengan rating di bawah, jauh dari ekspektasi awal. Enggak juga lah ya. 6 tuh oke loh ya. Mostly light and easy watch. It didn't try hard to become extra complex, and that worked very well for it. I'm agree. Oh, sayang sekali, maunya targetnya 12% ya. Berarti cuma dapat setengahnya ya. It's okay, So Kang Jun. It's okay. I'm still on your side ya. It's okay, it's okay. Kinsana. Solid rating, nggak apa-apa, 6% itu tinggi ya, tetap tinggi kok ya. Oke. It's not bad as far as I read. Terus untuk di web Asian Wiki sendiri, para user memberikan rating sebesar 93. Once again, ini tinggi banget ya untuk rating para user di Asian Wiki. Jadi Mai akan kasih drama ini rating sebesar, tidak ada tapi-tapian ya. Mai tidak bilang tapi-tapian ya dari tadi ya. Dan menurut Mai semuanya bumbu-bumbunya itu pas banget di drama ini. Kamu akan terhibur dengan nonton drama Undercover High School. Mai akan kasih drama ini rating sebesar sama dengan para user rating di Asian Wiki, 93. Jadi Mai saranin kamu untuk nonton Undercover High School. Don't skip it. Oke, makasih banget buat kamu yang sudah tetap setia di channelnya Mai untuk nonton drama review tentunya. Jangan lupa kamu tinggalin jempol di drama reviewnya Mai, supaya Mai makin semangat buat nonton drama dan kasih kamu reviewnya. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di channelnya Mai. Oke, saat ini Mai lagi nonton drama Weak Hero Class 2. Ini cuma 8 episode, Mai udah nonton separuhnya, jadi separuhnya lagi minggu depan akan selesai. Jadi tungguin aja. Dan tetap setia di channelnya Mai, and see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!